Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah SWT, kali ini saya akan membahas hadis ke-7, hadis Arba'in al-Hadis Sabi, dari hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Bagaimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Ini diceritakan dari Abi Ruqayyah, Bapak Ruqayyah, yaitu Tamim. Berarti Tamim ini punya anak namanya Ruqayyah, perempuan, putra dari Aus, kakeknya namanya Ad-Dari radhiyallahu anhu. Allah sudah meridhai, berarti sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100. Nah, bagaimana hadisnya? Anan Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu berkata, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Lalu kemudian sahabat bertanya, kulna, berkata para sahabat, kami berkata, liman, kepada siapa ya Rasulullah? Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, yaitu lillahi, kepada Allah, bagi Allah, wali kitabihi, dan kepada Al-Quran, kitabnya Allah, wali rasulihi, dan Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, lalu wali a'immatil muslimina, dan kepada para pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan orang-orang umum dari orang-orang Islam. Nah, Tamim ini siapa? Itu adalah sahabat Nabi. Dulu beliau itu agamanya Nasrani. Kenapa dibilang Nasrani? Karena dia memang asli dari kampung Nazaret. Jadi kampungnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau masuk Islam, ketika itu masuk Islam tahun 9 Hijriah. Sementara Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berarti tidak kurang atau tidak lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena Nabi meninggal 11 Hijriah itu di bulan Rabiul Awal. Berarti 3 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tak sampai 2 tahun berkenal atau menjadi sahabat Nabi. Tamim ini masuk Islam berarti menunjukkan dalil bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW mengajak orang masuk Islam. Termasuk salah satunya Nabi Muhammad SAW mengajak gubernur Rum, Raja Heraklus Syria. Apa kata Nabi? Aslim taslam wa illa fa'alaika dambul arisin. Masuklah Islam engkau, maka engkau akan selamat gubernur Rum, kata Nabi SAW. Wa illa, kalau engkau tidak masuk Islam, fa'alaika dambul arisin, maka dosa-dosa orang Eropa itu akan kamu tanggung. Jadi dari dulu Nabi itu mengajak orang masuk Islam. Jadi jangan sampai pemahaman hari ini Nabi itu mengatakan semua agama benar, semua agama itu baik. Iya memang baik, tapi salah kalau diartikan dimasukkan ke akidah Islam. Jadi tidak dibenarkan. Itu kebaikan itu tetap ad-dinu indallahil Islam. Agama yang paling benar itu hanya Islam. Jadi jangan dicampur adukan. Cuma ini dalil menunjukkan ada orang yang mengatakan itu batil namanya. Batil itu dianggap betul. Kenapa? Karena banyak juga di kalangan Nabi pada waktu itu sahabat banyak yang masuk Islam. Termasuk istri Nabi, Sofiyah, itu orang Yahudi. Masuk Islam. Sofiyah binti Huyai bin Akhtof, kakeknya Akhtof namanya. Nah, Tamim ini adalah orang yang ikut perang juga bersama Amr bin As pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab menaklukkan kota Mesir, Afrika Utara, tepatnya di Ustod. Tamim ini ikut berperang juga. Ketika itu panglima pasukan khususnya adalah Amr bin As. Lalu ketika Tamim sudah mengalahkan mereka, orang-orang yang Nasrani dipanggillah oleh Tamim. Sini kalian semua saudaraku, masuklah Islam seperti aku ini. Lalu kemudian setelah peperangan Mesir, beliau menetap di Madinah. Jadi 1 bulan perjalanan dari Mesir itu naik unta. Lalu kemudian dia pernah tinggal di Syam, kemudian pernah tinggal di Palestina. Terakhir beliau wafat pada tahun 40 Hijriah di kota Jibrin namanya, di Palestina, di Al-Aqsa. Nah, bagaimana ciri khas atau sifat dan watak daripada Tamim bin Aus ad-Dari ini? Beliau itu orangnya zahidan, zuhud. Beliau itu tidak rakus dengan harta, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak terlalu banyak minta, tidak terlalu banyak menuntut kepada Allah. Dalam keadaannya yang serba cukup itu merasa cukup. Jadi tidak terlalu ambisi untuk mendapatkan dunia. Mereka Tamim ini memang orangnya zuhud. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau dari dunia, Allah akan
mencintai kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang sifat manusia itu, kata Nabi, lau kana ibnu adama wadiyan min dhahabin latamanna wadiyan akhar. Kata Nabi, memang wajar manusia kalau sudah diberikan atau punya satu lembar emas, maka dia akan berharap dengan emas yang lain. Maka ketika ada orang kaya yang masih belum cukup dengan harta yang dimilikinya, maka orang kaya itu berarti bermental fakir. Maka cukuplah. Kenapa? Kata Nabi, ikna bima qasamallah takun aghnan nas. Cukuplah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau dikasih satu rumah, engkau dikasih satu motor, cukuplah, jangan minta yang lain. Maka engkau termasuk aghnan nas. Engkau adalah orang yang paling kaya manusia. Lalu kemudian Tamim ini selain zahidan, beliau adalah khatiman dil Quran. Dia itu suka menghatam Quran, sama dengan Ubay bin Ka'ab, sama dengan Zaid bin Haris, kemudian sama dengan Abdullah bin Mas'ud, lalu sahabat-sahabat yang lain yang memang biasa hobi dengan menghatam Al-Quran. Nah, bagaimana hadisnya? Kata Nabi, anan Nabi SAW, sungguh Nabi berkata, ad-dinun nasihah. Berarti ketika Tamim menyampaikan hadis ini, berarti beliau juga hadir di kajian Nabi SAW. Kata Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa yang dimaksud agama nasihat? Agama itu adalah nasihat. Yang dimaksud, ulama menyampaikan zahabun nasihun, sama halnya dengan emas. Emas itu kalau diambil dari tanah, dia masih bercampur dengan besi, masih bercampur dengan tanah liat, masih bercampur dengan karat, itu dinamakan zahabun. Lalu kemudian ketika emas itu diangkat ke atas lalu dibakar, kemudian dibersihkan, dibakar murni, maka itu disebut dengan zahabun nasihun. Berarti nasihun itu adalah kemurnian. Ad-dinun nasihah, agama adalah kemurnian. Ada juga ulama mengatakan ad-dinun nasihah itu yang dimaksud dengan nasahah, nasihat itu adalah asalun nasihun, madu yang murni. Ketika madu sebelum disaring, dia kan masih bercampur dengan sarang lebah, bercampur dengan lilin. Ketika sudah disaring murni menjadi madu, maka itu disebut dengan asalun nasihun. Ada juga ulama mengatakan yang disebut dengan agama itu adalah nasihat, nasihat itu murni, sama halnya ketika kita punya baju yang sobek lalu kemudian dijahit, maka sempurna dia, tidak nampak lubang-lubangnya. Begitulah ad-dinun nasihah, agama adalah ketulusan, agama adalah kemurnian, agama adalah kesempurnaan. Jika engkau main-main dalam agama, maka engkau akan tereliminasi dengan sendirinya. Jadi siapapun kita, umpamanya kita jadi ustadz, kita jadi sebagai pemimpin, kita menjadi orang yang public figure di masyarakat, maka tuluskan niat ketika kita mengajak orang untuk berakidah yang benar kepada Allah SWT. Ud'u ila sabili rabbik. Jangan kalian mengajak orang itu bukan karena selain Allah. Ajaklah orang itu ke jalan Allah benar, bukan karena kepentingan golongan, bukan karena partai, bukan karena ikut pilkada tiba-tiba dia mengajak orang berdakwah, mengajak ngaji, tapi tujuannya lain. Oleh karena itu, samalah halnya dengan kita belajar ilmu. Jangan sampai ketika kita belajar ilmu, kita itu semata-mata mencari dunia, tapi murnikan akidah kita, agama kita, untuk benar-benar bisa mengikuti agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara masalah metodologi ketika ngajak orang itu berbeda, itu udah biasa. Makanya kata ulama, Imam Syekh I Halim Al-Mahmud, kata beliau itu ketika berangkat dari Mesir menuju ke India untuk ceramah, beliau sempat membuat buku, nama bukunya Alhamdulillahi Hadihi Hayati. Setelah di perjalanan itu dia rampung bukunya. Apa kata beliau? Ada 3 kelompok golongan orang dalam berakidah, dalam beragama, mengajak dengan 3 metodologi. Yang pertama ada nasyun, yang kedua ada akliyun, ada irfaniyun. Yang pertama, kadang orang mengajak beragama itu secara tekstual. Dia melihat bagaimana hadis disampaikan, bagaimana bahasa Al-Quran disampaikan. Lalu kemudian ada yang kedua, secara akliyun. Ketika dia beragama, melaksanakan ibadah, mengamalkan isi agama Islam, dia secara akal. Ini menurut akal saya, ini haram, ini makruh, ini wajib, harus dilaksanakan secara akal, tak perlu lagi lihat teks. Jadi yang pertama dengan tekstual, yang kedua dengan akliyun, dengan akalnya dipakai, bukan nafsunya. Ketika contoh menemukan duit di hutan, lalu tiba-tiba akalnya dipakai, ini haram apa? Maka orang itu menggunakan akalnya, berarti ini haram, tak boleh, karena bukan miliknya. Lalu kemudian yang ketiga, ada orang dengan metodologi irfaniyun, intuisi.
Jadi istilahnya dia itu indera keenam yang dia pakai. Oh, saya pengen berpuasa, saya pengen sholat tahajud, saya pengen bersedekah. Jadi intuisinya yang dipakai. Nah, ini yang dimaksud dengan Imam Halim Mahmud. Perkara nanti metodologi berbeda, yang penting keikhlasan, kemurnian kita menyembah kepada Allah, berakidah, meyakini kepada Allah, itu sama-sama bertemu dengan ikhlas. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah supaya ketaatan kepada Allah itu mukhlishina lahu, murni ketaatannya kepada Allah, ad-din, sehingga kita bisa menjalankan agama dengan lurus, hunafa, lurus, tegak lurus, wa dzalika dinul qayyimah di akhir kalimatnya. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qulna liman?" Berkata kami, liman, kepada siapa ya Rasulullah ad-dinun nasihah itu? Jadi dulu bentuknya kajian itu tidak menoloh, jadi berbentuk dialog. Ketika kajian Nabi SAW itu sahabat juga berinteraksi, kecuali khutbah Jumat. Cuma di khutbah Jumat pernah ada orang Madinah Badui itu menyampaikan kepada Rasulullah, berteriak, "Ya Muhammad, alakal amwal." Muhammad, kamu punya harta. Sawahku mati, rusak, ternak-ternakku juga mati. Maka Nabi tidak menjawab, tapi menjawab dengan doa, "Agithna, agithna, agithna ya Allah, turunkan hujan ya Allah." Maka setelah sholat Jumat dikabul doa Rasulullah SAW, basah semua pasir-pasir di Madinah. Jadi sahabat bertanya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah ketulusan, agama itu adalah kemurnian, kepada siapa ya Rasulullah? Liman? Maka Rasulullah menjawab, lillah, yang pertama kepada Allah, bagi Allah, wali kitabi yang kedua Quran, wali rasulihi yaitu Rasulullah SAW, wali aimatil muslimina, dan kepada para pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan orang-orang umum lainnya dari orang Islam tersebut. Yang pertama lillahi, tuluskan Allah, murnikan Allah, jangan sampai diaduk, dicampur dengan yang lain. Kenapa emangnya? Apakah ada orang seperti itu? Ada. Dulu Yahudi bilang dia percaya kepada Allah, tapi ternyata dia masih meyakini bahwa Allah itu punya anak. Dalam surat At-Taubah ayat 30, Nasrani juga bilang begitu. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang Yahudi itu percaya sama Allah, tapi mereka juga yakin dan percaya Allah itu punya anak namanya Uzair, orang Yahudi itu. Orang Nasrani juga begitu, mereka percaya sama Allah, tapi orang Nasrani itu juga percaya bahwa Allah itu punya anak. Padahal qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi jangan campur adukkan dengan Allah. Yang lebih parah lagi ada, lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Siapa itu? Orang kafir Quraisy. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Kipti, ya Togut. Bertanya Rasulullah SAW, kenapa kalian masih menyembah Lata, Uzza, Manat, dan sampah-sampah lain berhala itu? Apa jawaban mereka? Disebutkan dalam surat Az-Zumar di ujung kalimatnya, ayat ketiga Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribunallahi zulfa. Muhammad, aku tidak menyembah, aku tidak menuhankan berhala-berhala itu, tapi aku semata-mata melakukan itu sebagai perantara, sebagai wasilah, illa liyuqarribuna ilallahi, agar aku lebih dekat lagi dengan Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Ini tidak benar, ini batil. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah, mau itu wudhu, mau itu sholat, ada bacaan lillahi ta'ala, usalli fardhu dhuhri arba raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, la syarika lak. Tidak ada yang menyekutukan kepada Allah. Jadi bersihkan Allah, murnikan Allah, tuluskan Allah itu semurni emas yang sudah diangkat dari sampah, setulus dan sebersih madu yang sudah dibersihkan dari lilin, dari sampah, dari sarang-sarang lebah itu. Jadi kita harus memurnikan akidah kita, mempercayai Allah, jangan dicampur dengan adukan yang lain. Nah, perkara kita ketika, contoh ketika kita melakukan usaha, kamu kemana mau cari usaha? Kenapa? Aku bekerja ini lillahi ta'ala. Jadi aku bekerja, puncaknya adalah Allah, meskipun mencari duit itu kan wajar. Sama dengan kita mencari ilmu. Kenapa ada orang tanya, kenapa engkau kuliah S1 sampai tinggi-tinggi? Buat apa itu ijazah? Ijazah itu memang perantara, tapi tujuannya adalah, puncaknya adalah kepada Allah. Jadi jangan ditukar-tukar. Kita tauhid tetap kita kokoh kepada Allah, tapi juga kita ikhtiar. Itulah yang diajarkan oleh Asy'ari,
faham Asy'ari, al-kasbu, ada usaha. Makanya ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah sebagai obsesi terbesar kami. Jangan kau jadikan dunia itu adalah cita-cita terbesar kami. Wala mabalagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia itu sebagai puncak dari pengetahuan kami. Jadi ketika kita kuliah, kita luruskan kita niatnya untuk lillahi ta'ala. Tapi kalau ada yang tanya, kenapa kau katanya kuliah lillahi ta'ala, kenapa kau masih nunggu ijazah? Itu kan manusiawi. Aku cinta kepada istriku, aku setia dengan istriku. Nah, wajar ketika kita memilih istri itu yang cantik, karena memang perintah Rasulullah. Jadi kalau kau cinta istrinya, kamu nggak apa-apa yang jelek, nenek-nenek. Iya, bukan seperti itu, harus seimbang. Oleh karena itu, ketika kita itu berangkat bekerja, kita niatin bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Perkara nanti ketika kerja, kita minta banyak duit, tapi ternyata duit itu sedikit yang kita jangan sampai merusak prasangka baik kita kepada Allah. Kita tetap husnuzdzon kepada Allah. Itulah kenapa ketika umpamanya ada suami istri, dibangunkanlah suaminya, bang, kerja bang sekarang. Artinya jangan dibalik, ketika kita tauhid kepada Allah sudah yakin, jangan sampai kita meninggalkan ikhtiar. Lalu karena dia itu mendengar la haula wala quwata illa billah, dek, aku tak perlu kerja. Kalau Allah memang menjadikan kita itu banyak duit, pasti banyak duit, dia tak perlu kerja. Ini salah juga. Ini tak sesuai dengan yang diajarkan para ulama, para tabi'in, para ulama salaf. Harus ada al-kasbu, faham Asy'ariyah itu. Jadi ketika sudah kita berniat kepada Allah dan kita sandarkan pekerjaan kita kepada Allah, maka hasilnya meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan, kita tidak kecewa. Jadi kita sandarkan kepada Allah. Jangan dibalik juga, jangan kita karena kita bertauhid, kita merusak dengan kita tak mau kerja. Jadi ngomonglah suaminya sama, dek, kamu nggak masak. Kata istrinya, dibales, bang, aku nggak masak. Kalau memang Allah memberikan kenyang kepada kita, bang, tak perlu kita masak, bang, tak perlu makan. Bukan seperti itu caranya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Meskipun memang Allah tanpa usaha, Allah bisa memberikan kekayaan, memberikan harta kepada kita. Samalah ketika usaha saudara-saudara Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf itu untuk menjerumuskan, untuk menenggelamkan, untuk membuang Yusuf ke sumur. Padahal mereka usaha agar lenyap Yusuf. Tapi ternyata karena Allah berubah. Apa kata mereka? Qala qailum la taqtulu Yusufa. Mereka berkata sebagian, jangan bunuh Yusuf, buanglah ke sumur. Fa'alquhu fi ghayabatil jubbih yaltaqitu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Jadi dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur saudaranya, tapi ternyata skenario Allah berubah. Yusuf bisa selamat diangkat oleh orang yang ketika melintas pada waktu itu, dan pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir. Nah, ini yang dimaksud adin nasihah. Nasihah lillahi ta'ala, murnikan Allah, tuluskan Allah semurni emas, sebening madu yang tidak bercampur dengan sampah. Jangan campur adukkan Allah dengan yang lain. Amma yusyrikun, amma yasifun. Dinun nasihah yang kedua, wali kitabihi. Agama itu adalah ketulusan, agama itu adalah kemurnian, yaitu mengimani kepada Al-Quran. Artinya, maknanya kita nulis tulisan Al-Quran bagus, melantunkan ayat-ayatnya itu juga bagus, tapi jangan ketinggalan. Kita harus murnikan semurni emas, sebening madu yang dari sampah, seperti kain sobek yang sudah dijahit. Artinya ketika kita baca Al-Quran, semata-mata mencari ridho Allah. Baca dengan penuh pelan dan tajwid, baca kandungannya, fahami isinya, pahami juga apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Idas sama'um fatarat, wa idal kawakibun tatharat, wa idal biharu fujirat. Ketika langit sudah dibelah, ketika bintang-bintang planet-planet itu bertabrakan, wa idal biharu fujirat, dan ketika lautan samudra itu diludakkan, diluapkan jadi tsunami, maka ketika kita baca itu, kita resapi, kita renungi, kita berpikir bahwa kiamat yang dijanjikan oleh Allah itu akan terjadi. Apa bekal kita? Itu yang dimaksud bagaimana kita memurnikan kepada Al-Quran. Jangan hanya ribut dengan lagunya, jangan hanya ribut dengan, oh ini nggak bagus suaranya, ini tak pantas membaca Al-Quran. Jangan ribut seperti itu. Kaji isinya, amalkan isinya. Makanya kata Nabi bahkan menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yaitu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kata Nabi, sebaik-baik
dari kalian itu bukan membaca, bukan yang paling bagus suaranya, tapi terus mempelajari. Selesai kita membaca Al-Quran, faham dengan tajwid, jangan berhenti di situ. Kita fahami artinya, kita pahami maknanya, lalu kita amalkan. Itu yang dimaksud dengan nasihah di kitab Ad-Dinun Nasihah, murni, semurni emas, sebening madu kita kepada Al-Quran yang sudah tercantum dan diturunkan oleh Allah SWT. Makanya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita beriman kepada Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kita ikutin semua yang termaktub dan terkandung dalam Al-Quran. Makna yang ketiga, ad-dinun nasihatu. Agama adalah ketulusan, agama adalah kemurnian, yaitu murni mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan mengikuti Nabi yang lain, Nabi terakhir. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Orang Yahudi dan Nasrani dulu itu percaya kepada Allah, tapi tidak mau ikut Nabi Muhammad. Saya percaya dengan Allah, tapi kalau untuk ikut Muhammad, aku nggak mau. Kami nggak mau. Makanya turunlah ayat surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini yang dimaksud kenapa kita harus murni mengikuti Nabi, bukan mengikuti Nabi lain. Datanglah Umar membawa kertas lembaran Taurat. Dipanggil oleh Nabi, apa itu Umar? Taurat ya Rasulullah, sini aku sobek. Disobeklah. Apa kata Nabi? Wallahi ya Umar, lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa yattabi'ni. Seandainya hari ini ada Musa hidup, dia pasti ikut ajaranku, dia pasti tidak ikut agamanya, pasti tidak ikut Taurat, dia pasti ikut Al-Quran. Ikut agama seperti apa Nabi Muhammad? Agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa yang mencari ghairal Islam, agama selain Islam, dinan dijadikan sebagai akidah, dijadikan sebuah keyakinan, dijadikan sebagai pedoman, fala yuqbalu minhu, maka itu nanti di akhirat tidak ada artinya apa-apa. Kalaupun dia itu banyak bersedekah, melakukan kebaikan, tapi dia bukan Islam, maka tidak bernilai di akhirat. Wa huwa minal khasirin, mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Nah, cara satu-satunya dalam kehidupan ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. The only one way of life is obey to Muhammad SAW. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani itu kenapa dia tidak ikut Muhammad? Karena mereka bilang kalau Muhammad itu keturunan dari Yahuza, saudara Yusuf, yaitu dari klan Isa, baru aku ikut. Kalau keturunan dari Ismail, aku tidak ikut. Nah, ini tidak benar. Jadi bahkan Nabi Isa saja ketika dibangkitkan lagi, dia ikut ajaran, ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi sampai bersumpah Rasulullah bahwa Musa kalau seandainya hidup, dia pasti ikut Nabi SAW. Jadi ketika Nabi Isa sudah dibangkitkan lagi, yukassirus salib, dia akan menghancurkan salib. Wa yubtilul qanadir, dia akan mematikan babi-babi, kemudian wa yad'ul jizyatah, dan dia akan memutuskan atau melarang lagi pengambilan upeti dan pajak-pajak. Lebih jelas lagi ketika kejadian Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW ada di Masjid Al-Aqsa, beliau itu salat dan beliau menjadi imam dari Nabi Ibrahim, dari penduduk langit, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa. Ini disebutkan dalam Tarhim. Disebutkan dalam Tarhim itu karangan Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, wafat tahun 980, lahir 1917. Beliau pernah diundang ke Indonesia mengisi di radio Lokananta di Solo, menyampaikan bacaan tarhimnya. Tarhim itu diambil dari kata rohama yuhimu tarhim, memberikan rahmat. Ini dibaca sebelum adzan subuh biasanya. Ini sunnah Nabi. Ada yang baca sholawat, ada yang ngaji saja. Bagaimana bacaannya? Assalatu wassalamu alaik, alaika ya Rasulullah, ya man asra bika muhaiminu laylan, nilta ma nilta wal anamu niyamu, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imamu.
Assalatu wassalamu alaika, keselamatan dan rahmat kepadamu ya Rasulullah, ya man asra bika muhaiminu lailan, wahai zat yang sudah memperjalankan Muhammad ketika malam, muhaimin, maha pelindung, nilta ma nilta, engkau memperoleh apa yang engkau peroleh, wal anamu niyum, dan sementara orang-orang pada tidur ketika Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai, maka ketika sudah didirikan salat, kullu man fis samai, semua penduduk langit itu solat juga di belakang Nabi. Lihat Nabi ke belakang ada Ibrahim, lihat Nabi belakang ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Apa kata mereka? Wa antal imamu, engkau jadi imam ya Muhammad. Ini sudah menunjukkan bahwa seluruh penduduk langit termasuk nabi-nabi terdahulu sudah selesai akidah agamanya kepada Allah, mereka ikut dengan Islam, mereka ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud dengan murninya kita ikut, tulusnya kita ikut kepada Islam secara totalitas. Kemudian yang keempat, makna dari ad-dinun nasiha wa li'a'immatil muslimin. Agama itu adalah murni, tulus, yaitu taat kepada pemimpin-pemimpin dalam Islam. Ini yang disebut adalah bisam'i wa ta'ati, mendengarkan dari pemimpin-pemimpin kita di kalangan masyarakat ini, kemudian kita taat, yaitu kita mengikuti perintah dan kebijakannya. Makanya Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 59, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Tapi dengan catatan pemimpin itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, lalu kemudian kalian berbeda pendapat dalam perkara, maka farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah, kepada Rasul. Jadi kalau memang nanti pemimpin itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka kita tidak wajib mengikutinya. Tapi ketika pemimpin kita itu salah, kita wajib menegur. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adzaful iman. Jadi kalau memang nanti kita nampak pemimpin kita salah, kita tegur. Jadi kita sampaikan yang benar seperti apa. Kalau kita mampu dengan tangan itu maksudnya bukan mukul. Kita mungkin menyurati. Atau kita tidak mampu dengan tangan, fabilisani, dengan lisan kita, menegur dengan lisan. Ini contohnya Marwan Ibnul Hakam, dulu pemimpin Bani Umayyah, ketika salah dalam mempraktikkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, beliau itu menyampaikan khutbahnya sebelum sholat, salah, ditegur oleh sahabat. Hei Marwan, engkau yang pemimpin, tapi engkau salah menjalankan syariat sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada khutbah Idul Fitri di Idul Adha itu dilakukan sebelum sholat, pasti setelah sholat kecuali Jumat. Jadi sampaikan, fa'illam istati fabiqalbihi, kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati kita doakan agar pemimpin kita berubah dan kita taat kepada pemimpin itu, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dengan hati itu adaful iman, paling selemah-lemahnya iman. Jadi jangan kita bisa teriak Allahu Akbar, kita lantang, tapi ketika kita melihat pemimpin kita di kantor, dia berbuat maksiat, kita tidak berani untuk menegurnya. Kenapa kau tak berani menegur pemimpin kamu di tempat kantornya, di tempat kerjanya? Nanti aku dipecat. Ya tidak seperti itu. Makanya dibilang kalau kita menegurnya dengan hati, dengan berdoa, itu sudah selemah-lemahnya iman. Tapi tidak masalah, dipersilahkan. Yang penting kita bisa menasehatinya. Yang kelima, yang terakhir, ad-dinun nasihah wa ammatihim. Agama itu nasihat, agama adalah ketulusan, agama adalah kemurnian, yaitu kepada orang-orang umum, saudara-saudara kita yang muslim dan yang beriman kepada Allah. Bagaimana kata Dr. Hisham Hamid Kamil Musa, bi irsadin nas ila ta'atillah wal iktida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa irsadi fid nafi wal maslahati wa bi amrihim bil ma'ruf wa nahyin anil munkar wa nuhibbu lahum ma nuhibbu li anfusina. Artinya, ajaklah orang
orang-orang saudara-saudara kita yang lain itu untuk bersama-sama taat kepada Allah, mengikuti aturan dan ajaran Rasulullah SAW, lalu kemudian ajak mereka untuk bersama-sama lakukan kemanfaatan kepada orang lain, melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kepada diri kita. Ajaklah mereka ketika kita senang merasakan makanan ini, maka ajaklah mereka juga makan. Ketika kita sudah merasakan nyaman ngikutin pengajian, ajak mereka untuk bersama-sama menikmati indahnya beribadah, indahnya mengikuti pengajian-pengajian. Jangan egois menjadi orang Islam. Itu yang dimaksud akidah ad-dinun nasiha li ammatihim, kepada orang-orang yang lainnya. Makanya kata Nabi, hadis dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang kecuali dia bisa mencintai kepada saudara sendiri sebagaimana dia mencintai kepada dirinya. Ini yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha li ammatihim. Ajak bersama-sama dengan kita untuk sama-sama menikmati indahnya Islam, untuk bersama-sama menikmati indahnya beriman kepada Allah, mengikuti aturan Rasulullah. Itu adalah ad-dinun nasiha. Jadi yang pertama, murnikan semurni emas, tuluskan sebersih sebagaimana madu, yaitu kepada Allah. Kita ikutin ajaran Allah, kita ikutin perintah Allah, murnikan, jangan sampai Allah dicampur dengan yang lain. Subhanallah amma yusyrikun, subhanallah amma yasifun. Lalu kemudian yang kedua, kita ad-dinun nasiha, murnikan kita mengikuti aturan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang ketiga, ikutin Nabi SAW. Yang keempat, kita ikutin pemimpin kita yang selama pemimpin itu taat kepada Allah dan ngikutin aturan Rasulullah SAW. Lalu yang kelima, ad-dinun nasihah, kita bersihkan, murnikan akidah kita, ajaklah sama-sama orang lain itu untuk bersama-sama menikmati Islam dan iman ini, sehingga kita juga saling mengasihi, saling berbagi kepada yang lain, mencintai mereka sebagaimana kita mencintai di sini. Demikian hadis ketujuh, hadis Arba'in An-Nawawi, yang sampaikan yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari Al-Faqih Nuruddin Zaini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Hadanallah ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.